Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih juga buat keluarga Bapak Opung Anugrah Ringo-Ringo Borwalagan. Amin. Semangat. Semangat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Siapa yang bersemangat dapat menanggung masalahnya. Menanggung penderitaannya. Haleluya. Mari kita baca Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Kita baca bersama-sama dengan bersemangat. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Once more. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Haleluya. Di sini ada 3 hal yang mau saya terangkan, yaitu yang pertama bersukacitalah, yang kedua sabarlah, yang ketiga tetap berdoa. 3 hal ini adalah nasihat yang harus ada di dalam hidup kita. Bersukacitalah. Mengapa kita dalam hidup ini bersukacita? Bukankah hidup di dunia ini menyakitkan? Bukankah hidup di dunia ini ada air mata? Bukankah di dunia ini kita menderita, kesusahan, capek, lelah, dan banyak lagi? Itu kan? Dunia odo asarni akka perhasiton. Alai mau tidak mau kita ikut doi dunia seperti dion. Ay ngay tubuh kita seperti babu hama baenon. Ikut tong mahita dison. Buasa, mengapa saudaraku dunia ini penuh dengan rura, pertangison? Alani dosa. Karena dosa. Karena nenek moyang kita si Adam sudah berdosa. Dulunya dunia ini tidak ada air mata, tidak ada kesesakan, tidak ada penderitaan. Semua hanya senang-senang. Pertama sekali diciptakan Tuhan kehidupan kepada manusia. Tetapi karena dosa itu terjadilah kesusahan. Bahkan ke dalam dunia ini pun iblis sudah turun. Ya. Iblis sudah turun ke dalam dunia ini. Dulu yang tadinya dia di sorga. Yang viral namanya Lucifer. Dulu malaikat yang begitu cantik. Malaikat yang begitu cantik ya. Malaikat yang begitu cemerlang. Malaikat yang begitu pandai, yang begitu berhikmat, yang begitu menarik. Karena Tuhan buat dia begitu. Saking menariknya dia sombong. Dia mau menggulingkan Tuhan Allah dari tahtanya. Dia mau menguasai tahta Allah. Maka Tuhan pun menertawakan dia. Kau pikir kau ini sudah hebat? Mentang-mentang kau kuciptakan hebat. Tidak kau tahu kau hebat karena aku. Maka langsung disepak dia. Bebeni umbas saya botol do sopan. Disepak pum. Langsung jatuh ke bumi dengan pengikut-pengikutnya. Mereka menjadi iblis. Tetapi semua berkat yang Tuhan berikan kepada dia, Tuhan tidak ambil.
Itulah baiknya Tuhan itu ya. Tuhan tidak cabut kecemerlangannya. Tuhan biarkan pakai. Nah, jadi karena itulah dia turun ke dunia ini, maka dunia ini pun semakin rusak. Rusaklah dunia ini karena dia sudah dijatuhkan ke sini. Dia sudah merusak dunia, merusak manusia, menciptakan berbagai banyak kesesakan di dalam hidup kita. Tetapi kita bersyukur Tuhan memperhatikan manusia di dunia ini. Itulah sebabnya kita yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, kita harus bersukacita. Amin. Bersukacita. Karena walaupun dunia ini susah, walaupun iblis sudah merajalela di dunia ini, bagi kita anak-anak Tuhan ada pertolongan, ada pengharapan, ada perlindungan, ada keselamatan. Itulah yang harus menjadi kebanggaan di dalam hidup kita, yaitu di mana kita harus bersukacita karena pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Oleh karena Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu telah diberikan untuk kita, maka kita yang tadinya menjadi mangsa iblis, kita tidak bisa lagi dicamak oleh iblis. Kita yang tadinya hidup penuh dengan harapan kosong, sekarang diberi Tuhan harapan yang penuh, harapan yang ada isinya. Sehingga hidup kita jadi berarti, hidup kita jadi berguna, hidup kita jadi ada nilainya. Amin. Amin. Kepada kita diberikan janji, kita akan ditolong, kita akan diberkati, kita akan dilindungi, akan ada jalan keluar dalam setiap persoalan kita karena kita anak-anak Tuhan. Akan ada masa depan yang cerah bagi kita, dunia dan di sorga karena kita anak-anak Tuhan. Itulah pengharapan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itulah kita harus bersukacita dalam hidup ini. Masalah boleh ada, tetapi jangan lupa di depan ada pengharapan. Haleluya. Oleh karena itulah yang pertama kita harus bersukacita karena pengharapan itu. Pengharapan itu adalah janji. Tuhan berjanji memberkati, melindungi, mengasihi. Pokoknya Tuhan berjanji menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Karena itu kita bersukacita karena janji itu. Nah sekarang untuk pengharapan itu bisa terjadi sempurna di dalam hidup kita, kita harus bersabar. Amin. Memang ada pengharapan. Ada janji yang sungguh mulia Tuhan sediakan bagi kita. Kalau masuk surga itu sudah jelas, sudah pasti, itu sudah pasti. Tetapi pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya kita masuk surga. Di dunia ini juga Tuhan akan menolong kita, akan mengangkat kita, akan menyembuhkan kita. Tetapi kita harus sabar. Dan kedua, bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Sebelum semua pengharapan itu kita terima, kita mengalami kesesakan di dunia ini. Karena itu kita harus sabar. Sabarlah dulu. Orang sabar dikasihani Allah. Sabar kita. Banyak kesesakan yang kita hadapi sekarang. Mulai dari kesesakan yang dialami tiap individu, yaitu kesesakan pribadi, kesesakan keluarga misalnya. Kesesakan. Sekarang kesesakan itu sudah mengglobal. Sudah mengglobal, artinya sudah mendunia. Sudah seluruh dunia mengalami kesesakan. Itulah penyakit virus corona, virus Omikron, atau mungkin ke depan ada juga virus politron, atau virus apa lagi yang ada tronnya ya. Asal jangan virus sinetron lah.
Kalau virus sinetron sudah dari dulu ada itu ya, meracuni manusia sinetron. Itu adalah kesesakan. Sekarang kita karena virus corona ini, Omikron ini sesak kita, berobat pun kita ke rumah sakit tidak bisa lagi bebas. Masa orang kecelakaannya dia dibawa berobat harus dulu di swab, diperiksa dulu, tak diobati dulu lukanya itu. Jadi sesak sekali. Makanya kita takut membawa orang tua kita berobat. Bulan-bulan lalu muzur, bapakku bisa lolos masuk rumah sakit Harapan. Kalau sekarang saya tidak berani lagi membawa dia. Tidak berani lagi, walaupun dia menjerit-jerit. Dia menjerit-jerit sekarang. Hok name, demam, hok name. Bona hok name, pabunga bisa sudi. Hok name, demam. Notok kamu udah murah-murah name numain. Olah kamu isolasi. Ada ngong bersih dua, terasambu deh. Ale mau jual main bersih hepeng do lew akajol manongan niku. Jadi tahu majosi maimpus mabida majo bida ma. Impus sehalimpus 250 paling murah. Ayat gay majo bida niku. Ya ada kok hugagas niku. 250 sa botol. Pola 5 botol. Tapi botol sangko-sang murah-murah dora kan? Bur 100.000 so. 500 satu itu. Apa yang cek di Google harga di air garam 20.000 loh. Ini betul. Paling mahal 50, 20, bahkan ada yang 6.000. Sampai cek di Google harga infus. Do jaram-jaram naik cek. Jadi Amang, asima tuh hamu doga. Kuna mas saya bang ibet kamu songoni. Ngasih tan iti pahamu muse masa patah hamu mak alangin na hepengi. Saya mau malang hepengi. Iya kan? Ngiri kali. Ai maduba lebay kana maloy na musero. Ai hamer maboto di ura-ura na hinna. Olah ni do kebayar 100.000. Jadi sekarang susah. Sesak kita di dunia ini sekarang. Tapi Tuhan minta supaya kita sabarlah dulu, sabar. Tuhan bilang sabarlah dulu anakku. Aku akan tunjukkan kasih sayangku pada waktunya. Mari kita sabar. Sabar dalam kesesakan. Kita anggap kesesakan ini menjadi sesuatu berkat bagi kita. Allah kamu berkat kesesakan. Tahu berarti HBH tersurat madok Jakobus sada balik Jakobus itu. Berbahagia lain kan? Eko berbagi itu nahi tak? Kesesakan itu mari kita anggap sebagai berkat. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Amin. Kebahagiaan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, jatuh ke dalam berbagai-bagai kesesakan. Sebab kamu tahu bahwa ujian, ini ujian semua, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu. Jadi dalam kita menghadapi kesesakan, kita harus tetap tekun. Amin. Tetap kita tekun datang kepada Tuhan. Dan biarkan terus tekun. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Sampai ketekunan kita itu ada buahnya. Ada balasannya dari Tuhan, maksudnya begitu. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi sabarlah dalam kesesakan. Kita anggap kesesakan itu kebahagiaan, suatu berkat untuk memurnikan iman kita, mencemerlangkan iman kita semakin berkualitas. Amin. Dalam Roma pasal 5. Roma 5. Paulus katakan, kita tidak boleh bermegah dengan segala kehebatan Tuhan, tetapi kita juga harus bermegah dengan segala kesengsaraan, kata Paulus. Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga berjalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah.
Ya, kita bermegah di dalam kasih karunia, di mana Tuhan telah menyelamatkan kita. Tetapi kita baca terus. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Kita bangga dengan pengharapan kita, ya kan? Kita katakan, wah, ikut Tuhan, mantap. Aku diberkati, aku diselamatkan, aku disembuhkan. Tetapi ingat ayat yang ketiga. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, ini pengharapan kita, di mana kita akan menerima kemuliaan Allah. Kapan? Terserah Tuhan mau dikasih kapan. Tetapi ayat 3 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Amin. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi dalam kesengsaraan ini pun kita bangga. Kita harus bangga menjadi murid Tuhan penuh dengan kesengsaraan. Yang mau sengsara katakan amin. Haleluya. Iya, Paulus katakan harus bermegah. Jangan hanya bermegah atas pengharapan di mana kamu akan menerima kemuliaan Allah, tapi kamu juga harus bermegah atas kesengsaraan. Wow. Ini yang sulit. Karena itu akan menimbulkan bagi kita ketekunan. Dari malam saya takut sekali. Waktu saya bangun jam-jam berapa itu ya, jam 2 atau jam 3 itu. Saya bangun, mata saya tidak bisa kubuka. Mata saya panas, sakit. Begitu kubuka, lengket dia, lengket. Seperti tergesek, kering. Seperti dia kering, tergesek, kubuka sakit. Begitu kubuka, berair semua, air. Penuh dengan air. Gak bisa lagi aku melihat dengan jelas. Saya takut sekali saya. Lalu ku ingat, mengapa ini begini? Gak pernah begini. Lalu ku ingatlah rupanya siangnya kami bekerja di gereja Pendeta Bahagia Ginting. Memasang seng ya, memasang seng gerejanya. Padahal besok hari apa itu kami baru pulang dari mengubur roh pungku dari Simpang Dolok 50, pulang jam 2 pagi. Tidur setengah 2. Berangan-angan 1 jam, setengah 4 baru bisa tidur. Kan kalau kita tidur kan nggak bisa langsung begitu kan, harus ada dulu setengah angan-angan. 1 jam baru bisa nyanyi, tidur setengah 4. Setengah 4 pagi-pagi ditelepon kerja. Saya sengaja tidak mau angkat telepon supaya tidak kerja. Walaupun dia senior saya, Bahagia Ginting kan senior majelis daerah dia. Gak kuangkat teleponnya, apapun terjadi ku bilang. Ternyata yang kembali telepon. Angkat Bahagia, kau lah ngangkat, bilang aku tidur. Katakan sejujurnya aku bilang. Di mana? Lai. Masih tidur. Katakan sejujurnya. Pulang dini hari jam 2 semalam. Bisa kerja begini. Wah, pokoknya kalau dia tidak datang tidak jadi begini. Akhirnya saya juga dululah hatiku. Udahlah. Kalau nanti telepon lagi, bilanglah aku kerja. Udah, teleponnya langsung dihubungkan sama aku. Udah, aku datang les. Sudahlah, datanglah aku kan. Dalam keadaan goyang-goyang begini. Kurang tidur, mata pun sudah masih peri-peri, kurang tidur. Goyang-goyang laku kerja di ketinggian 15 meter. Itu gerejanya 15 meter tiang dindingnya. Terus sengnya lagi begini, ada sekitar 20 meter ke atas. Masang seng. Sebelum kami memasang seng, kami mengalas untuk menahan kuda-kudanya jangan jungki angin. Waktu mengalas itu, saya tidak sadar, saya lihat rupanya apinya. Saya lihat kan, saya lihat, baru malamnya terasa. Malamnya nggak bisa. Rupanya gara-gara itu. Menurut saya, karena menurut cerita saya dengar, dilihat orang mengalas, akan rusak mata kan. Baru tahulah aku, baru menangislah aku malam itu, berdoa aku sama Tuhan. Tuhan, bolo pola pitung ada ku untuk peniku. Sungguh ibadah laut tawar.
isi mamarjamita sugut naraku kan. Isi mamarjamita bison. Isi bom motor. Dan ilang tawar tehe. Di luar 20 ibadah. Besoknya baru tuh anom kan tuh dang teh ya sini di sini ya, karena pulang kerja kami juga ibadah orang 20 semalam hujan lebat. Saya nangis Tuhan, banyak kembali napi itu. Udah begini saya tempat tidur, kubuka sakit, kubuka banyak air, kubuka panas, aduh nggak bisa lagi, macam banyak pasir di dalam, bergeser-geser dia begitu, aduh tidurlah saya. Baru bangun lagi, kubuka masih berair, nggak bisa melihat. Gue langsung pikiran layang bagaimana kalau saya buta, siapa yang melanjutkan pelayanan, bagaimana ini pikirku. Itu lakuin waktu mengalas. Tadi bayi ku teleponlah teman pendeta Dolfi, kenapa mataku begini, ku bilang, apa karena kita ngelas semalam ya? Oh itu gara-gara itu mungkin. Jadi aku nggak kerja hari ini lah, kalian dulu kerja, tunggu dulu sembuh mata aku kerja, aku bilang. Baiklah katanya. Jadi waktu itu kesesakan, tapi aku sabar. Justru dengan itu saya jadi jam 3 kan. Kalau tidak sakit mata kan nggak mungkin bangun saya berdoa kan. Nggak mungkin berdoa, udah tidur nyenyak kan. Tapi karena sakit mata ini, jadi ada doa dan syukur kepada Tuhan. Jadi kesesakan menimbulkan ketekunan. Jadi semua itu kesesakan yang Tuhan izinkan untuk memantapkan iman kita. Amin. Jadi di balik kesesakan yang kita lewati bersama Tuhan, ada berkat. Kita lihat Ishak. Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal 26, Ishak itu menjadi kaya. Atau mari kita baca biar kita kaya semua. Ya, ini ayat terakhir ini. Ayat terakhir, Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu, yaitu Ishak itu menjadi kaya, bahkan kian kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Luar biasa. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ayat 16, lalu kata Abimelek, yaitu raja itu berkata kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami, sebab kau sudah jauh lebih kaya dari kami. Pergilah kau, diusir dia saking kayanya. Tapi kita jangan lupa mulai dari ayat 1 sampai ayat 11, kita jangan lupa. Sebelum dia kaya menjadi orang kaya, dia juga mengalami kelaparan. Dia mengalami bencana kelaparan di negerinya. Ayat 26, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, janganlah pergi ke Mesir. Ayat 13, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ayat 4, aku akan membuat banyak keturunanmu. Ya, begitu. Memang dia akhirnya menjadi kaya, sangat kaya dan kaya raya. Tetapi Bapak Ibu saudaraku sekalian, sebelum dia menjadi orang seperti itu, dia juga mengalami kesesakan. Dia mengalami bencana kelaparan. Amin. Bencana kelaparan. Jadi makanya Tuhan bilang sabarlah dalam kesesakan. Jadi tujuan khotbah saya malam hari ini, mari kita sabar. Sedikit waktu lagi Tuhan sudah mau datang. Kita bersabarlah dalam hidup ini. Jadi untuk mewujudkan pengharapan itu terjadi dalam hidup kita, yang pertama kita harus sabar, yang kedua kita harus tetap berdoa. Jangan sabar terus. Sabar, tapi tidak pernah berdoa. Tidak mau bersembahyang, tidak mau memuji, tidak mau menyembah, hanya sabar, lipat tangan sabar. Dipilih pinggolnya sabar. Ya, ditijuri pe sabar.
harus dilanjutkan dengan berdoa. Harus juga masuk ke kamar. Tuhan, saya sudah dihinakan. Tuhan, hidupku menderita. Tuhan, aku sudah dijolimi. Tolonglah, bela aku. Tolonglah, bela perkaraku. Seperti tadi, kesaksian ibu ini kan, dia dijolimi. Dia juga. Tetapi, karena berserah kepada Tuhan, ngomong kepada Tuhan apa adanya, Tuhan, sebenarnya tanah ini macam mana ini dari pungkunya ini? Kan kita ngomong sama Tuhan, kan apa adanya aja. Gak usah harus pakai deklamasi, susun kata-kata sama Tuhan. Biasa aja ngomongnya. So nasi kulara Tuhan akan ngomong. Enak karena Tuhan nanti atong saburi homa Tuhan terserah kau nengok kan. Akhirnya begitu kita berdoa, sabar, tidak melawan, dan berdoa, akhirnya terjadi pertolongan dari Tuhan. Begitulah yang harus kita adakan dalam dunia ini. Harus kita punya doa. Bagaimana bapak-bapak, ada doa? Bapak-bapak, salam. Saya percaya bapak-bapak di sini juga punya doa. Amin. Penolongku hanyalah Kau Tuhan, kita nyanyi. Referennya saja. Haleluya. Haleluya. Tuhan, hanya Engkau penolong kami. Dunia semakin kacau balau, tapi Engkau ada di sorga di atas, melihat, mengontrol dunia ini, dan memelihara anak-anak-Mu yang sabar dan yang berdoa kepadamu. Penolong